anak-anak, sehat selalu ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, sehingga kita bisa belajar mata pelajaran bisnis online di tengah pandemi seperti ini. Walaupun kita melakukan pembelajaran jarak jauh, mudah-mudahan kita tetap semangat ya. Oke. Pertemuan yang kemarin Bu Ika sudah menyiapkan pretest tentang bisnis online, dan alhamdulillah kalian bisa melakukan. Saya yakin kalian tidak asing lagi dengan apa yang dimaksud dengan bisnis online, karena sebagian dari kalian mungkin bahkan sudah pernah melakukan kegiatan ini, misalkan melakukan penjualan online. Meskipun kalian belum terlalu maksimal untuk bisa menjalankan, tapi tidak ada salahnya kalau kita sekarang belajar terlebih dahulu tentang apa sih bisnis online itu, kemudian gimana sih gambaran sebenarnya tentang bisnis online. Yuk kita mulai pembelajaran kita hari ini. Terlebih dahulu Bu Ika akan tayangkan tentang kegiatan bisnis online yang dilakukan oleh beberapa orang. Oke, silakan. Orang desa bisa kaya dari bisnis online. Lalu bagaimana caranya orang kampung bisa dapat uang dari internet? Mungkin mereka yang skeptis akan berpikir seperti itu karena kurang informasi dan tidak tahu bahwa koneksi internet sudah bisa diakses di desa. Faktanya, bisnis online bisa dilakoni oleh siapa saja tanpa memandang tempat, waktu, dan jenjang pendidikan, termasuk mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Syaratnya adalah Anda harus punya perangkat khusus, smartphone, komputer atau laptop yang terhubung dengan internet dan punya pengetahuan dasar tentang pemasaran online. Agar Anda tidak bertanya-tanya apakah orang desa bisa kaya dari bisnis online, dan berikut ini adalah beberapa jenis bisnis online yang sudah terbukti bisa membuat orang di kampung lebih kaya dari Anda. 1. Bisnis blogging ala kampung blogger. Bagi Anda yang pernah mendengar kampung blogger adalah sebuah komunitas blogger yang ada di sebuah desa Magelang, Jawa Tengah. Sumber demun pada dasarnya, dua komunitas ini fokus berbisnis online dari desa. Bila kampung blogger ini menghasilkan uang dari program periklanan PPC Google AdSense, kampung marketer ini menghasilkan uang dari berjualan online. Berjualan secara online merupakan salah satu peluang usaha yang sangat menjanjikan saat ini, dan sepertinya tren ini akan berjalan dalam waktu yang lama. Pasalnya, cara belanja sebagian masyarakat Indonesia yang mengalami pergeseran ke dunia online juga telah mengubah tren berjualan, yaitu jualan secara online. 3. Menjual hasil pertanian di desa Anda via online. Banyak petani yang merasa kesulitan untuk memasarkan hasil pertanian mereka ke kota lain. Sebagus apapun hasil pertanian yang dihasilkan, bila tanpa pemasaran yang baik, maka akan sulit untuk menjualnya. Dan untungnya, Anda sekarang berada di era yang digital, di mana Anda sekarang bisa menjangkau lebih mudah orang yang mencari hasil pertanian di desa dengan memanfaatkan internet. Memang tidak semua petani bisa menggunakan teknologi saat ini untuk pemasaran, tapi ini bisa dipelajari seiring dengan berjalannya waktu. 4. Menjual berbagai jasa dari kampung Anda via online. Selain menjadi publisher Google AdSense, jualan produk secara online dan jualan hasil pertanian secara online, dan masih ada cara lain untuk menghasilkan uang via internet dari kampung Anda. Apakah Anda punya keahlian khusus yang dibutuhkan oleh orang lain? Jika iya, maka Anda bisa menjual jasa terkait keahlian tersebut secara online. Sebenarnya ada banyak sekali keahlian. Oke, itu tadi tayangan tentang gambaran bagaimana sih bisnis online yang Bu Ika contohin dari desa. Ya, sengaja buat Bu Ika lakukan itu karena selama ini yang kita ketahui yang banyak dilakukan hanya jual baju, jual alat-alat rumah tangga
hasil-hasil pertanian juga bisa dijual melalui pemasaran online, melalui bisnis online ini. So anak-anak langsung aja kita pelajari apa sih sebenarnya bisnis online. Kita akan buka PPT-nya terlebih dahulu. Oke. Nah, yang akan pertama kali kita akan pelajari adalah definisi dari bisnis online itu sendiri. Apa bisnis online itu? Bisnis online adalah bisnis yang dijalankan secara online melalui media internet sebagai media kita untuk melakukan pemasaran terhadap barang-barang yang kita miliki. Bisnis online bisa dibagi menjadi 3, yaitu bisnis penjualan, terus kemudian pemasaran dan periklanan. Nah, dari ketiga bisnis ini bisa kita gabungkan. Beberapa media yang bisa kita gunakan untuk melakukan bisnis online, penjualan online, e-marketer, marketing online adalah satu, bisa melalui website, kemudian bisa melalui blog, community web, social network. Nah, social network ini biasa lebih mudah kita lakukan, bisa melalui WhatsApp, kemudian bisa juga melalui Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, yang tentunya kalian sudah dekat sekali dengan macam-macam dari social network ini. Kemudian bisa melalui space banner on web atau software. Nah, ini adalah beberapa media yang bisa kita lakukan untuk melakukan kegiatan bisnis online. Kemudian apa aja sih jenis-jenis dari bisnis online itu? Tentunya banyak sekali yang bisa kita ketahui tentang jenis-jenis bisnis online itu. Ada yang sering kita ketahui, bahkan sering kita lakukan ketika kita ingin uang jajan yang lebih, misalkan ya kita bisa buka toko online. Kemudian ada PPC, kemudian ada PTR atau paid to review, kemudian ada sistem keanggotaan berbayar, kemudian ada domain, kemudian ada affiliate marketing atau reseller. Nah, apa ini maksud dari jenis-jenis bisnis online itu? Kalau toko, yang pertama adalah toko online. Apa sih toko online? Wah, kita nggak usah lagi dong belajar lebih dalam lagi, karena ini saya yakin kalian, sebagian besar dari kalian juga pernah melakukan ini, walaupun awalnya sih hanya ingin menambah uang jajan. Jadi di toko online kalian bisa menjual apapun, baik itu baju, produk-produk kecantikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu PPC atau pay per click. Nah, apa pay per click itu? Ini sebenarnya adalah iklan, dan sistem iklan di sini adalah ketika kita memiliki, contohnya kita memiliki blog, kemudian blog kita ternyata banyak disenangi atau diminati orang, sehingga ada yang mengetahui, kemudian menaruh iklan di tempat blog tersebut. Nah, si pemasang iklan ini dia akan dikenakan biaya ketika seseorang itu atau orang lain mengklik iklan yang dia pasang. Tapi kalau misalkan tidak ada yang mengklik atau melihat iklan yang dia pasang, maka orang tersebut tidak perlu membayar. Yang kedua, pay to review. Nah, adalah kita mereview ya, atau mereview tentang produk dari si pemasang iklan. Nah, dari situ kita juga dapat mendapatkan penghasilan. Kemudian ada sistem keanggotaan berbayar, pasti juga kalian tahu. Terus kemudian ada domain, jadi membeli domain gitu ya, untuk tempat. Kita bisa membeli domain dan kita bisa menjual domain tersebut kepada orang lain. Biasanya digunakan untuk membuat web. Kemudian yang keempat adalah affiliate marketer atau reseller. Nah, ini yang juga sering dilakukan oleh orang lain.
oleh kita, karena kita tidak perlu lagi menyediakan produk, tapi kita cukup memasang produk orang lain, kita pasang di media sosial kita, kemudian dengan mendapatkan keuntungan sesuai dengan keinginan kita. Kita tidak perlu, modal kita hanya media sosial kita. Dari itu aja kita sudah dapat mendapatkan keuntungan dan kita tidak perlu mengeluarkan modal terlalu banyak. Nah, itu anak-anak tentang pengertian bisnis online, kemudian jenis-jenis dari bisnis online tersebut. Nah, dari sini mungkin dari kalian ada pertanyaan, nanti kita bisa diskusikan di Telegram kelas kita. Oke anak-anak, pembelajaran kita cukup begitu dulu. Jika ada pertanyaan, sekali lagi jika ada pertanyaan atau ada yang kurang mengerti, kalian bisa tanyakan atau kita diskusikan di Telegram. Oke. Demikian pembelajaran saya. Mudah-mudahan kita tetap semangat, tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.